Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis ta'lim yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita, kepada keluarga kita, semoga semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik dan sehat ya semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, amin. Hari ini kita melanjutkan kembali kajian ilmu fikih, yaitu pembahasan seputar ilmu faraid ya, bab fikih waris atau ilmu faraid, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal, di antaranya terakhir apa kemarin? Mengapa kita wajib belajar ilmu waris ya, sudah kita sampaikan alasan-alasannya dan juga dalil-dalilnya. Nah sekarang kita sudah mulai masuk ke pembahasan penting dalam ilmu waris Pak, yaitu pembahasan seputar mengenal ahli waris. Ini yang kadang-kadang masih banyak kekeliruan di tengah masyarakat itu dalam menentukan siapa ya ahli warisnya gitu. Misalnya ada yang meninggal dunia, Pak Ustadz itu tetangga saya meninggal, kebetulan hartanya banyak ya, orang kaya. Itu siapa ya yang dapat warisan ya Pak Ustadz ya? Kira-kira saya ini sebagai tetangganya dapat nggak ya? Nah, mentang-mentang tetangganya orang kaya Pak ya, ketika meninggal dia bertanya, saya ini dapat apa enggak? Nah ini makanya kalau belajar waris harus tahu dulu ya, siapa saja sebetulnya ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Nah, tema kita siapakah ahli waris kita? Nanti ahli waris itu banyak ya jemaah ya. Kita akan fokus dulu kepada ahli waris, kita menyebutnya itu ahli waris internal. Jadi ada ahli waris inti internal, ada juga nanti ahli waris eksternal. Bedanya apa? Kalau yang ini nanti yang kita akan bahas internal ini, mereka ini ahli waris yang udah pasti bakal dapat warisan Pak. Tidak mungkin tidak dapat. Berbeda dengan ahli waris yang eksternal. Ada nanti ahli waris eksternal, dia ahli waris juga, tapi belum tentu dapat warisan. Nah, jadi bedanya internal sama eksternal itu sebetulnya untuk memudahkan. Kalau internal ini udah pasti dapat dia, yang penting dia ada gitu. Tapi kalau eksternal ahli waris tapi belum tentu dapat. Kenapa Pak belum tentu dapat eksternal itu? Kenapa? Karena bisa jadi nanti dia terhalangi, betul, terhalangi oleh ahli waris internal bisa jadinya.
Maka kita bagi dua dulu Pak ya, biar nggak bingung. Kita fokus ke ahli waris internal dulu ya. Yang eksternal nanti ya. Pusing Pak kalau semuanya langsung dipelajari ya. Pengalaman saya belajar waris itu mulai dari pesantren sampai kuliah S1 di Libya ya, S2 juga. Itu kebanyakan mahasiswa itu kesulitan dalam menghafal nama-nama ahli waris. Karena saking banyaknya Pak. Kalau di total itu ada sekitar 22 pihak. Ya, 22 pihak ya. Nah, untuk menghafalnya itu kalau semuanya dihafalkan kesulitan kita. Maka kita pecah jadi dua ya. Ada ahli waris internal, ada ahli waris eksternal. Baik, kita akan coba sebutkan terlebih dahulu dalilnya ya. Yang pertama itu jamaah, ada ahli waris yaitu disebut dengan suami. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Di sini ada kalimat walakum, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berfirman walakum, bagi kalian. Nah, ternyata rupanya ini maksudnya adalah suami. Kalau kita buka tafsir Al-Quran, ya, silakan dicek di surah An-Nisa ayat 12 itu. Ketika lafaz walakum itu dijelaskan oleh para ulama, tafsirnya ya gitu ya, penjelasannya itu maksudnya adalah suami, ya. Berarti suami itu termasuk ahli waris dan jatahnya langsung disebutkan Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jatah suami itu? Pilihannya ada dua ya, ya kan? Bisa dapat setengah, bisa juga mendapatkan seperempat. Ya, berarti yang meninggal ini siapa ini? Istri. Nah, makanya Allah berfirman walakum, bagi kalian wahai para suami. Artinya kalau istri kalian meninggal, bagi kalian itu para suami mendapatkan setengah apabila yang meninggal yaitu istrimu itu tidak punya keturunan, tidak punya anak. Suami istri mungkin pengantin baru kali ya, pengantin baru beberapa bulan menikah kan belum punya anak itu Pak. Istrinya meninggal ya, tumben ya, biasanya nggak pernah meninggal ya. Meninggal itu suami dapat berapa ya? Setengah ya, karena kan belum memiliki anak, belum punya keturunan ya. Kalau sudah punya keturunan tuh dapatnya seperempat. Nah, ini kita baru pengenalan ahli waris dulu ya. Kalau untuk angka-angka dan cara menghitung nanti ya, pelan-pelan ya. Kita ada sesi khusus nanti, pembahasan khusus ya. Berikutnya ada ahli waris yang berikutnya, yang kedua itu istri Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Walahunna, dan bagi mereka, hunna itu mereka sebenarnya. Maksudnya siapa? Para istri ya. Tafsir para ulama disebutkan itu oleh para ulama ahli tafsir, walahunna rubu' ini maksudnya adalah para istri. Berarti yang meninggal siapa ini? Suaminya ya. Kalau tadi jatah suami sekian, karena yang meninggal istri. Nah, ini dibalik. Kalau yang meninggal itu misalnya adalah suami, maka istri seperti ini jatahnya. Walahunna rubu'. Pilihannya bisa 1/4, bisa juga at-thumun ya. Berapa sumun at-thumun? 1/8. Nah, ini sambil diingat-ingat ya, karena nanti sebetulnya ada tema khusus ya tentang menghafal angka-angkanya. Kalau suami setengah atau seperempat, kalau istri 1/4 atau 1/8. Hafalkan ya, pelan-pelan. Oke. Berikutnya, yang ketiga ada ahli waris anak laki-laki, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 11. Kalau tadi ayat 12 ya, suami istri. Ini untuk anak laki-laki itu ada di An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah yusi, berwasiat. Itu kalau kita buka tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, maknanya itu amaro, ya'muru. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan gitu. Makna berwasiat itu apa? Memerintahkan fi auladikum, terkait pembagian harta untuk anak-anak kalian. Lidzakari, bagian seorang anak laki-laki, mithlu hadzil unthayain. Bagian anak laki-laki itu seperti bagian dua anak perempuan.
artinya 2 kali lipat lebih banyak dari jatah yang perempuan. Nah, ini sudah maunya Allah seperti itu ya. Kalau ada suami istri punya anak laki ya, atau punya anak perempuan juga, seandainya orang tua meninggal ini, anak laki anak perempuan ini kan dapat warisan kan, sebagai anak kan, sebagai anak dapat jatah warisan. Anak laki-laki itu dapat warisan, tapi kalau di sana ada anak perempuan, nanti yang laki-laki harus dapat lebih banyak, 2 kali lipat. Ya gampangnya Pak, kalau yang perempuan misalnya ya dapatnya 1M masing-masing, yang perempuan 1M 1M, berarti yang laki-laki itu ya harus 2M ya, mudahnya gitu ya. Untuk memudahkan, oh berarti dapat 2 kali lipat gitu ya. Lebih banyak Pak, memang seperti itu ya. Dan ini sudah menjadi ketentuan Allah ya. Kita hanya sami'na wa ata'na, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Berikutnya, untuk ahli waris yang berikutnya ada anak perempuan. Di dalam An-Nisa ayat 11 juga disebutkan ya, panjang ini ayat 11 ini. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 1 maksudnya itu Pak ya, lebih dari 1, maka jatah mereka itu 2/3. Sebaliknya wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Tapi kalau anak perempuan itu 1 orang sendirian, dia memperoleh 1/2, setengah harta. Jadi suami istri punya anak perempuan Pak, tidak punya anak laki-laki. Kalau anak perempuannya 1, berapa? Sendirian, setengah. Kalau anak kita cewek satu-satunya Pak, nggak punya anak cowok, pokoknya anak perempuan 1 lagi, cuma 1 orang. Nah ini anak perempuan kita, kalau kita meninggal, dia berhak dapat setengah harta kita. Harta kita anggap saja 8M misalnya ya. Berarti anak perempuan kita yang 1 orang ini dapat berapa? 4M Pak ya, setengah ya, dapat ya. Tapi kalau anak perempuan kita lebih dari 1, misalnya Pak Ustadz ada 2 cewek, ada 3, 4, 5 dan seterusnya, pokoknya lebih dari 1, itu di dalam ayat ini disebutkan berapa? 2/3. Nah dihafalkan sambil pelan-pelan ya, sambil kita hafalkan, meskipun ini temanya mengenal ahli waris ya. Baik, 1 lagi terakhir, ini ahli waris internal juga, yaitu orang tua, ayah dan ibu. Disebutkan, mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam An-Nisa ayat 11 juga. Jadi kalau suami istri tadi ayat 12 ya, untuk anak laki, anak perempuan dan ayah ibu itu di ayat 11, ayat sebelumnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Wali abawaihi, abawaihi itu untuk kedua orang tua, berarti mencakup ayah dan ibu. Itu ada jatahnya masing-masing, yaitu 1/6. Kalau yang meninggal dunia itu tidak punya anak apa tidak? Nah kalau ada anak ya, kalau punya anak 1/6. Sebaliknya Pak, kalau tidak punya anak, orang tua itu nanti ada yang mendapatkan berapa? 1/3 kalau ibu, tapi kalau sang ayah itu nanti dapatnya asobah. Kalau yang meninggal, misalnya suami istri menikah ya, ini menikah nggak punya anak Pak, nggak punya anak, itu ibunya almarhum, suami meninggal ya, ibunya dapat berapa? Nggak punya anak, 1/3. Ayahnya dapat berapa? Disebutkan nggak oleh Allah di sini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kalau nggak ada anak ini disebutkan nggak dalam ayat ini? Tidak ada. Dalilnya apa ini nanti ayah ini? Pakai dalil hadis. Kata Rasulullah SAW, alhiqu al-faraid bi ahliha. Berikanlah itu jatah waris kepada ahli waris yang menggunakan angka-angka dari Al-Quran. Fama baqiya fahiya li aula rajulin dzakarin. Kalau ada sisa, itu berikan kepada ahli waris yang lain. Artinya sang ayah itu Pak, dia dapatnya sisa. Dapatnya sisa menggunakan dalil hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan kita baru bicara tentang dalil ya, ayat-ayat yang menyebutkan ahli waris. Mudahnya begini jemaah. Saya kalau mengajar waris ya, seperti guru-guru saya, kita melihat seperti ini saja. Coba dilihat ke depan ya. Kalau ada yang meninggal Pak, siapapun dia,
langsung kita posisikan yang meninggal itu di tengah itu. Lalu kita sebutkan yang meninggal ini punya pasangan hidup gak? Kalau misalnya yang meninggal laki-laki, berarti pasangan hidupnya itu maksudnya adalah istri. Zaujatun, bahasa Arabnya zaujah, istri ya. Berarti yang meninggal ini laki-laki ya, sang suami. Sebaliknya, misalnya tetangga kita meninggal perempuan, ya sudah, yang meninggal itu taruh di tengah. Dia punya pasangan hidup nggak? Oh punya, Pak Ustadz. Berarti siapa? Suami. Makanya tadi di Al-Quran ada jatah suami, ada jatah istri. Itu maksudnya salah satu harus ada yang meninggal. Waktu itu ada jamaah yang bingung, Pak Ustadz, itu ada suami, ada istri, itu saya meninggal, siapa itu? Kalau di tengah itu, ya itu maksudnya itu salah satu. Kalau suami meninggal kita letakkan di tengah, berarti ahli warisnya istri gitu. Kalau istri yang meninggal kita letakkan di tengah, berarti ahli warisnya suami. Jadi suami istri itu saling mewarisi ya. Suami istri saling mewarisi. Salah satu meninggal dunia, maka nanti pasangan hidupnya berhak mendapatkan warisan. Kemudian siapa lagi sama? Setelah pasangan hidup, ya urutannya ke bawah dulu ya, yaitu anak. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak laki-laki bahasa Arabnya ibnun, ya. Anak perempuan bahasa Arabnya bintun, ya. Dan ini yang berhak dapat warisan khusus anak kandung saja. Berarti anak tiri, ya, ada suami istri, dia punya anak, tapi bukan anak kandung, anak tiri, anak adopsi dan sebagainya, itu bukan ahli waris. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, anak tiri itu atau anak angkat, ya, anak angkat biasanya, itu dapat nggak ya warisan dari orang tua angkatnya kalau orang tuanya meninggal? Nggak dapat itu Pak. Kalau meninggal dunia nggak dapat. Supaya anak angkat ini dapat gimana Pak? Supaya dapat harta orang tuanya? Ya, ada jalur lain namanya hibah. Berarti kan orang tuanya harus ngaji kan? Karena kalau orang tua nggak ngaji nih, orang tua angkatnya nggak ngaji, nggak ngerti hukum Islam, tiba-tiba dia meninggal, itu kasihan anak angkatnya itu, karena nggak bisa mendapatkan harta orang tua. Ya, jadi orang tua tadi harus ngaji. Oh ternyata setelah ngaji itu diberitahu anak tiri itu atau anak angkat tidak bisa dapat warisan. Nah biar dia dapat gimana ya? Ada jalur namanya hibah. Kalau wasiat boleh nggak? Boleh, cuma bedanya kalau wasiat itu nggak boleh banyak-banyak. Ya, maksimal berapa? 1/3. Kalau hibah boleh Pak, semuanya Pak. Orang tua angkat tadi saking sayangnya dengan anak angkatnya ya, semua harta itu dihibahkan semuanya untuk anak angkatnya. Boleh semuanya. Artinya nanti kalau orang tua meninggal nggak ada bagi waris lagi, semuanya sudah dihibahkan. Tapi kalau wasiat, tidak bisa semuanya. Nanti kalau saya meninggal dunia, anak angkat saya berhak mendapatkan semua harta saya. Nanti kalau saya meninggal, semua harta saya buat dia. Itu tidak boleh. Wasiatnya haram dilaksanakan semuanya. Maksimal hanya boleh 1/3. Iya, karena wasiat. Sisanya masih berapa itu? Masih 2/3 kan? Itu untuk siapa? Untuk ahli waris. Untuk ahli waris. Baik. Selanjutnya siapa lagi setelah anak? Orang tua tadi ya. Di Al-Quran tadi disebutkan ada jatah ayah dan ibu. Ayah itu abun, ibu itu umun. Nah jadi jamaah sekalian, apabila ada yang meninggal dunia, itu tidak usah bingung. Siapapun yang meninggal dunia, kita posisikan di mana? Di tengah. Lalu kita bayangkan siapa pasangan hidupnya, siapa anak kandungnya, dan siapa orang tua kandungnya. Udah Pak, gampang itu. Waktu itu ada salah satu jamaah yang di Bekasi atau di Jakarta waktu itu, lupa. Dia bilang begini, Pak Ustadz, paman saya meninggal dunia. Paman saya meninggal dunia. Tadi kan Pak Ustadz bilang ahli waris itu ada suami istri, anak laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Anak saya dapat berapa ya Pak Ustadz? Anak laki-laki saya. Dia bertanya begitu Pak. Padahal yang meninggal siapa tadi? Pamannya. Pak Ustadz, paman saya orang kaya raya meninggal dunia. Anak saya dapat berapa ya? Kan anak saya anak laki-laki gitu. Anak laki-laki dia begitu.
Jadi dia berpikiran, Pak, anak laki-lakinya dia itu dapat warisan dari pamannya. Dapat berapa nih? Enggak begitu caranya. Kamu sini, yang meninggal siapa tadi? Pamanmu kan? Pamanmu itu siapa namanya? Misalnya namanya Pak siapa, Pak? Pak Rahmat misalnya. Pak Rahmat itu kita taruh di tengah. Lalu Anda bayangkan siapa pasangan hidupnya, siapa anak laki, anak perempuannya, siapa orang tuanya. Udah, itu terjawab itu. Anak udah dapat gak ini? Dilihat-lihat. Dapat gak? Ya nggak dapat, nggak ada di situ. Orang anakmu kan, bukan anaknya pamanmu. Nah, jadi tidak usah bingung ya dengan istilah anak atau anak perempuan, anak laki atau ayah ibu. Itu maksudnya ayah ibunya almarhum, anak laki, anak perempuannya almarhum. Jadi patokannya siapa? Yang meninggal dunia. Oh Ustaz, bapaknya temannya teman saya meninggal. Bapaknya temannya teman saya. Udah gini aja, siapa yang meninggal? Namanya siapa? Pak Paijo. Ya sudah, Pak Paijo taruh di tengah. Lalu bayangkan siapa pasangan hidupnya, siapa anak kandungnya, siapa orang tua kandungnya, gitu. Dan setiap kita itu posisinya berubah-ubah, Pak. Contoh misalnya, kalau seandainya yang meninggal dunia itu bapak kandung kita, Pak. Kita nih yang hadir ya, yang meninggal nih bapak kita posisinya berarti di mana posisi kita? Ini yang hadir kan cowok semua nih, bapak semua. Kita di mana posisinya? Sebagai anak laki-lakinya. Sebagai anak laki-lakinya ya. Itu kalau tadi bapak kita meninggal. Kalau yang meninggal anak kita, Pak, anak pertama kita misalnya contoh saja meninggal, dia sudah bekerja, punya harta dan sebagainya ya. Nah kita posisinya berubah dong. Gimana sekarang? Sebagai ayah. Jadi posisi kita berubah-ubah tergantung siapa yang meninggal. Paham? Iya, kalau tadi yang meninggal orang tua kita jadi anak di situ posisinya sebagai anak. Tapi kalau yang meninggal anak kita, ya kita di atas sebagai ayahnya gitu. Dan jatahnya nanti beda, gitu ya. Paham sampai sini? Paham ya. Suaranya putus-putus ya. Baik. Berarti untuk ahli waris internal, saya harapkan jamaah untuk menghafal ringkasannya itu yang di bawah itu, Pak ya. Coba hafalkan siapa pasangan hidupnya. Yang kedua, siapa anak kandungnya. Yang ketiga, siapa orang tua kandungnya. Gampang ya? Nah, ini wajib hafal. Wajib hafal. Jangan menghafal ahli waris eksternal kalau yang internalnya belum paham. Karena pusing nanti kalau menghafal semuanya yang eksternal ya. Harus hafal ini dulu. Yang internal berarti ada berapa itu internal kalau mau dihitung? Berapa pihak itu? Sebetulnya 5 ya, karena suami istri kan salah satu meninggal ya. Sebetulnya 5 ya, ada 5. Tapi kalau mau dihitung sebanyak 6 lah. Jadi suami atau istri, 2 anak laki, anak perempuan, lalu ayah dan ibu. Oh iya, untuk pasangan hidup itu istilahnya adalah aqduz zaujiyah. Az-zaujiyah. Mereka mendapatkan warisan karena apa? Ikatan pernikahan. Zaujiyah. Jadi seandainya meskipun menikahnya ini baru 5 menit, Pak, meninggal tuh misalnya, Pak, tetap dapat warisan. Yang penting sudah akad nikah. Ada nggak kasus ada seorang pemuda menikahi seorang janda kaya raya nih, Pak, janda kaya raya, baru akad, Pak, 5 menit selesai meninggal tuh istrinya. Berhak nggak dapat warisan nih sang suami? Berhak, meskipun baru nikah, Pak, meskipun belum belum terjadi hubungan badan antara suami istri misalnya, tetap berhak dapat warisan sang suaminya. Kenapa? Karena ada akad zaujiyah, akaduz zaujiyah ya, yang menyebabkan dia bisa dapat warisan karena sudah ada akad pernikahan ya. Baik, kalau yang ke bawah anak itu nanti disebutnya al-furu'. Apa itu furu'? Keturunan. Istilahnya keturunan itu bahasa Arabnya al-furu', mencakup anak laki dan anak perempuan ya. Anak laki dan anak perempuan itu namanya al-furu'. Kalau yang ke atas ayah dan ibu itu namanya apa? Kalau ke bawah al-furu', kalau ke atas al-usul. Al-usul. Pernah nggak ikut tahlilan? Atau anti tahlilan di sini? Kalau tahlilan itu, Pak, tahlilan orang meninggal itu kiainya yang mimpin tahlilan itu ya, kiainya atau ustadznya
Biasanya kirim Fatihah begini Pak. Ila ruhi Mbah Sutriman usulihim wa furu'ihim. Pasti nyebutin kalimat itu Pak. Usulihim wa furu'ihim. Maksudnya apa? Ya Allah, saya hadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk Mbah Sutriman, usulihim, dan juga orang tuanya. Usul itu berarti yang ke atas tadi Pak. Mencakup ayah atau ibu. Wa furu'ihim, dan juga keturunannya Mbah Sutriman misalnya seperti itu. Nah itu jadi tahu kan kita. Oh kalau usul itu orang tua, kalau furu itu keturunan. Dan itu mencakup cucu juga Pak. Furu itu sebetulnya ke bawah lagi bisa. Atau tadi usul ke atas lagi bisa. Berarti kakek dan nenek. Tapi nanti itu ya ahli waris eksternal ya nanti kita sebutkan. Jadi saya berharap jamaah yang ngaji dengan saya itu ngajinya pelan-pelan, harus paham dan harus hafal ya. Karena ini membantu kita untuk memahami tema-tema setelahnya nanti. Jadi sudah hafal belum nih yang internal? Setelah ini ada contoh, harus bisa mengerjakan. Sudah hafal? Kalau saya tanya, siapa ahli waris yang pasti dapat warisan? Satu, urutannya harus pas ya, kalau bisa berurutan ya. Siapa ahli waris yang pasti dapat warisan? Satu, ya pasangan hidup gitu aja. Pasangan hidup ya, bisa suami bisa istri. Yang kedua, anak kandung, bisa anak laki bisa anak perempuan. Yang ketiga, orang tua kandung. Orang tua kandung bisa ayah bisa ibu. Sudah hafal ya? Oke, kita tes ya. Iya haruslah. Nggak bawa pulpen ya, nggak bawa coretan atau pakai HP lah ya, atau di fotonya. Karena setelah ini harus saya klik pindah slide ya. Kasus pertama Pak, misalnya ya ada Pak Tejo dan Bu Tejo. Perhatikan, fokus ya. Nanti harus bisa jawab nih, saya tunjuk ya. Saya tunjuk, benar. Ini langsung ujian semester. Pak Tejo dan Bu Tejo adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Bayangkan ada suami istri namanya Pak Tejo dan Bu Tejo. Mereka berdua memiliki satu anak laki-laki bernama Tono dan juga memiliki satu anak perempuan bernama Tini. Tono dan Tini. Sudah kebayang? Suami istri Pak Tejo, Bu Tejo. Terus punya anak Tono dan Tini. Baik. Pak Tejo dan Bu Tejo ini sangat mencintai kedua anaknya. Nah, kedua orang tuanya Pak Tejo yang bernama Pak Paijo dan Bu Paijo, alhamdulillah semuanya masih hidup. Siapa ini Pak Paijo dan Bu Paijo ini? Orang tuanya Pak Tejo ya. Bayangkan ya, suami istri tadi Pak Tejo dan Bu Tejo. Nah Pak Tejo itu orang tuanya masih hidup Pak, namanya Pak Paijo sama Bu Paijo ya. Adapun orang tuanya Bu Tejo yang masih hidup hanya Bu Karso saja. Bu Karso saja. Berarti bapaknya Bu Tejo sudah tidak ada ya. Sementara ayahnya Bu Tejo yang bernama Pak Karso sudah meninggal. Cuma ada Bu Karso. Sudah meninggal, Pak Karso meninggal 10 tahun yang lalu ya. Nah pertanyaannya teman, fokusnya lihat, jika Bu Tejo meninggal dunia, ternyata yang meninggal Bu Tejo. Anda berharap yang meninggal Pak Tejo suaminya, yang Bu Tejo yang meninggal. Siapa sajakah Pak ahli waris internal? Ingat ya, saya bertanya yang internal. Internal tadi yang kita hafalkan tadi. Namanya ahli waris internal. Siapa sajakah ahli waris internal yang berhak mendapatkan warisan dari Bu Tejo? Sudah kebayang belum? Saya kasih waktu 1 menit nih untuk membayangkan di kepala atau di foto. Sudah ya? Sudah. Saya klik ya slide berikutnya. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan Pak, tentukan dulu siapa yang meninggal. Itu penting. Karena kan bisa jadi orang salah paham. Karena kebayangnya itu biasanya suami gitu. Ternyata di sini yang meninggal istri, yaitu siapa? Bu Tejo. Kita tulis di atas tuh Pak. Nama pewaris. Jadi orang yang meninggal dunia, yang hartanya mau kita bagi itu istilahnya pewaris. Awas jangan keliru. Kalau yang menerima warisan baru namanya ahli waris. Yang menerima itu namanya ahli waris ya. Kalau mau pakai bahasa Arab, pewaris itu Pak Bu Tejo yang meninggal itu namanya al-muwarrith. Dicatat ya, al-muwarrith, roknya di tasdid, al-muwarrith ya. Orang yang meninggal gitu aja. Orang yang meninggal, yang hartanya mau kita bagi itu namanya al-muwarrith, mayitnya lah gitu ya.
Kalau yang menerima dalam bahasa Arab di kitab-kitab fikih namanya al-warithu. Al-warith yaitu ahli waris. Berarti al-warith siapa? Al-warith di sini. Ya itu daftarnya, tapi belum tentu ya siapa aja, nanti kita lihat ya. Baik, sekarang siapa ini perwakilan? Tolong mic-nya Pak Taban. Ya. Ini kan yang meninggal Bu Tejo ya. Siapa yang namanya depannya T? Ya? Pak Toman. Iya, Pak Toman. Gimana Pak Toman? Siap. Ya, benar Pak Toman ya. Baik, di sini kita sudah menyebutkan ada nama-nama dari tadi ya, yang dari kasus sebelumnya, Pak Tejo, Tono, Tini, Pak Paijo, Bu Paijo, Pak Karso dan Bu Karso. Pak Tejo ini posisi dalam keluarga tadi adalah sebagai suami. Dia statusnya ahli waris atau bukan waris? Ahli waris. Karena suami dari almarhumah. Ya, suami dari Bu Tejo. Ya. Baik, Tono ahli waris itu. Sebagai apa posisinya tadi dalam keluarga? Sebagai anak laki-lakinya ya. Iya, dia ahli waris, betul ya. Tini juga ahli waris, anaknya Bu Tejo juga. Iya, Tini itu anak perempuannya Bu Tejo, yaitu sebagai ahli waris juga, betul. Berikutnya Pak Paijo. Pak Paijo ini ahli waris, cuman di posisi mertua dia nggak ada. Ya, berarti ya, dia orang tuanya siapa? Ayahnya siapa Pak Paijo ini tadi? Ayahnya Pak Tejo kan? Kalau dia ayahnya Pak Tejo berarti bukan ahli waris kita. Ya, artinya Pak Paijo ini nomor 4 ya, Pak Paijo itu dengan Bu Tejo kan mertua, ayah mertua. Ingat tadi itu yang dapat warisan cuma ayah kandung, ayah mertua, ayah angkat, ayah apalah gitu ya, bukan ahli waris. Ya, jadi Pak Paijo nggak dapat warisan dari Bu Tejo. Ya. Tapi boleh datang nggak orangnya? Boleh, suruh ngopi di luar, ya kan? Nggak apa-apa datang ya. Yang meninggal ya keluarganya datang aja, tapi tidak dapat warisan karena bukan ahli waris. Ya. Berarti Bu Paijo sebagai ibunya Pak Tejo juga bukan ahli waris. Baik. Kemudian Pak Karso. Pak Karso sudah meninggal duluan, jadi nggak ada. Pak Karso ayahnya Bu Tejo. Sudah meninggal duluan. Karena sudah meninggal. Iya, berarti tadi salah tadi ya soalnya, karena suat mundur dulu. Pak Karso, Pak Karso, ayahnya Bu Tejo yang bernama Pak Karso sudah meninggal dunia. Berarti tidak dapat ya Pak Karso ya? Iya, benar. Berarti ini salah ketik saya. Berarti bukan ahli waris ya, bukan ahli waris. Yang ahli waris adalah Bu Karso ya, betul, ibunya Bu Tejo sebagai ahli waris. Berarti itu nanti kita revisi ya. Pak Karso ya, Pak Karso dia sebetulnya ahli waris tapi nggak dapat warisan. Ya, makanya saya tulis ahli waris, cuma dia nggak dapat warisan Pak. Kenapa? Meninggal duluan, itu aja. Kan dia ayah kandungnya Bu Tejo kan. Kalau pertanyaan ahli waris bukan ahli waris, ayah kandung itu ahli waris, cuma dapat gak dia? Tidak dapat. Kenapa? Karena meninggal duluan, gitu aja. Meninggal duluan. Makanya meninggal duluan itu gak dapat warisan, ya. Kalau meninggalnya belakangan, misalnya Pak Karso meninggal 1 tahun setelah Bu Tejo, gitu, baru itu dapat ya, dapat warisannya. Makanya kita tetap tulis ahli waris saja ya. Pak Karso itu ahli waris, tapi dia tidak dapat warisan karena meninggal duluan. Oke, baik. Terima kasih Pak Topan, benar. Kasus kedua, ini mirip, sama, cuma saya ganti yang meninggal itu Pak Tejo. Kalau tadi yang meninggal adalah Bu Tejo. Ya. Sudah kebayang? Gampang. Coba Pak Topan tunjuk satu jawaban. Ya. Pak kameramen juga boleh. Ya, dari dia ada lima. Ya. Gampang ini. Silakan Pak. Ya. Yang lain boleh. Silakan. Sama seperti tadi, cuma beda yang meninggal. Kalau ini yang meninggal adalah Pak Tejo. Jadi siapa ahli waris internal yang berhak mendapatkan warisan? Baik. Ya.
Ya, kita mulai ya, Pak Norman ya. Benar. Siap, bisa. Di sini kita sudah dapat daftarnya ya. Dan seperti tadi sama. Karena ini yang meninggal Pak Tejo, Bu Tejo itu kan sebagai istri, jelas statusnya ahli waris. Baik, Tono Anak laki-laki ahli waris. ahli waris, Tini Anak perempuan ahli waris. anak perempuan ahli waris, Pak Paijo Ayah Pak Tejo ahli waris. ahli waris juga, Bu Paijo Ahli waris. ahli waris juga karena orang tua ya, orang tuanya Pak Paijo. Adapun Pak Karso Bukan ahli waris. bukan ahli waris, begitu juga Bukan ahli waris. bukan ahli waris. Ya, jadi berubah ya, karena yang meninggal juga berubah. Kalau yang meninggal Pak Tejo ya berarti orang tuanya Pak Tejo yang dapat warisan. Kalau yang meninggal tadi Bu Tejo ya yang dapat warisan adalah orang tua dari Bu Tejo. Baik, alhamdulillah. Syukran Pak Norman. Ya. Satu lagi, terakhir. Soalnya beda ini ya. Harus fokus ya, fokus. Pak Paijo dan Bu Paijo adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Mereka berdua memiliki dua anak laki-laki bernama Paimin dan Tugimin. Ya, ini bukan nama sebenarnya ya. Paijo, Bu Paijo punya anak laki-laki berapa? Dua, Paimin dan Tugimin. Dan juga punya satu anak perempuan namanya Ngatemi ya. Ini nama-nama orang Jawa Pak ini ya. Paimin ini sudah menikah Pak. Siapa ini tadi Paimin ini? Anaknya Pak Paijo ya. Paimin sudah menikah dan dikaruniai dua orang anak bernama Karmin dan Sarimin. Sementara Ngatemi, ya Ngatemi ini juga anak Pak Paijo, juga sudah menikah dan dikaruniai dua orang anak bernama Tono dan Toni. Bayangkan Pak, Paimin Ngatemi ini anaknya Pak Paijo Butejo, masing-masing punya anak. Yang Paimin ini anaknya dua, Karmin Sarimin, yang Ngatemi Tono dan Toni. Ya. Ada tuh Tugimin, siapa ini Tugimin? Ya anaknya Pak Paijo juga kan? Ya. Dia belum menikah. Jadi nggak punya anak. Baik. Pada tahun 2020, Paimin meninggal dunia. Tahun 2020 Paimin meninggal. Lalu disusul ayahnya Pak Paijo meninggal pada tahun 2021. Siapa yang meninggal duluan? Paimin. Adapun Pak Paijo meninggal belakangan. Pertanyaannya, siapa sajakah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari Pak Paijo? Jadi patokannya Pak Paijo yang meninggal. Ayo. Ini harus fokus nih. Nanti saya akan bertanya mau cucu dan sebagainya, nanti harus tahu juga. Ya Pak, siapa namanya Pak? Silakan. Dika. Pak Dika, sudah punya gambaran? Sudah ya? Atau mau difoto dulu nggak apa buat contekan? Sudah ya? Ya, silakan difoto dulu. Karena setelah ini saya klik slide untuk berikutnya, tabelnya. Ya, sudah Pak Dika. Oke. Sekarang kita lihat Pak Dika. Yang meninggal tadi siapa? Pak Paijo. Pak Paijo. Sebagai pewaris orang yang meninggal dunia, sebagai patokan dia adalah Pak Paijo yang meninggal. Nah, di sini ada daftar nama-nama orang tadi. Pertama, Bu Paijo. Posisinya sebagai apa? Bu Paijo. Istri. Tentu saja dia ahli waris. Berikutnya, Paimin siapa? Oh, ini Anak siapa? anak dari Anaknya Pak Paijo dan Bu Paijo ya. Ahli waris bukan? ahli waris. Tapi sudah meninggal. Ayo, ahli waris bukan? Dia anak Pak, anak laki-lakinya Pak Paijo. Ahli waris? Ahli waris. Tapi saya nulisnya bukan ahli waris. Maksudnya dia tidak dapat warisan. Kenapa? Karena meninggal duluan. Ya. Sebetulnya dia ahli waris, tapi nggak jadi dapat warisan karena meninggal duluan. Ya. Tapi kita tulis bukan ahli waris ya. Tapi paham ya? Maksudnya itu dia ahli waris karena anak kandung, tapi karena meninggalnya duluan daripada Pak Paijo. Tahun berapa tadi? 2020 ya. Bapaknya Pak Paijo 2021 baru meninggal ya. Nah, dia nggak dapat warisan karena sudah meninggal duluan. Yang ketiga, Tugimin. Tugimin dapat anak laki-laki. Sebagai ahli waris bukan ya? Ahli waris. Ahli waris, oke. Ngatemi. Ngatemi anak perempuan dari Ahli waris bukan? Ahli waris. Ahli waris pasti. Karmin. Karmin ini siapanya Bu Paijo? Cucu. Cucu itu ahli waris atau bukan ahli waris? Nah ini pelajarannya kita belum masuk. Belum kan? Ya kan? Kita kan baru mengenal ahli waris internal. Nanti ada ahli waris eksternal.
Cucu itu jamaah bisa dihafal ya. Yang jadi ahli waris adalah cucu dari jalur anak laki-laki saja. Cucu dari jalur anak laki-laki saja. Kalau ada cucu dari jalur anak perempuan, itu bukan ahli waris. Nah, Karmin ini karena dia cucu laki-lakinya Pak Paijo dari jalur siapa Karmin tadi? Pak Imin. Berarti ahli waris bukan? Ahli waris, Pak. Ahli waris. Tapi dia dalam hal ini tidak mendapatkan warisan. Saya tulis bukan ahli waris karena terhalangi. Terhalangi. Kenapa terhalangi? Bukan, kurang tepat. Oh, Kenapa? namanya Tugimin. Karena ada tugimin, nggak perlu nyebut ngatemi. Iya. Jadi yang bisa menghalangi cucu itu adalah laki-laki saja, anak laki-lakinya almarhum, anak laki almarhum. Yaitu dalam hal ini tadi tugimin ya, yang meninggal paling ya. Tugimin itu bisa menghalangi cucu ya. Makanya cucu kita anggap tidak dapat warisan. Begitu juga salimin ya, bukan ahli waris. Kalau cucu dari itu ngatemi, Tidak. tono, Bukan waris. bukan ahli waris, bukan ahli warisnya. Nah, itu nanti ya pelajaran berikutnya sebetulnya ya. Kita belum belajar tentang ahli waris eksternal. Tapi untuk yang internal sudah paham ya jamaah ya. Ya, tolong ini dihafalkan. Kalau Anda hafal, ini sudah mengalahkan mahasiswa S1, Pak. Benar. Iya, mahasiswa S1 loh, belum tentu loh ya. Karena memang bahasa Arab dulu Pak, kuliahnya itu bahasa Arab, udah pakai kitab kuning gundul pula ya bahasa Arab. Jadi memusingkan kepala. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Yang penting jamaah sudah menghafal siapa saja ahli waris internal yang pasti mendapatkan warisan. Pokoknya syaratnya Pak, mereka ini masih hidup, ayah ibu, laki perempuan itu masih hidup ketika almarhum tadi meninggal. Kalau dia meninggal duluan, tidak ada dapat. Oh ya, satu lagi syaratnya harus muslim. Itu suami istri ternyata punya anak laki, punya anak perempuan, tapi yang laki-laki murtad misalnya, itu nggak dapat warisan, ya, tidak dapat warisan. Jadi harus muslim, harus sesama muslim. Kalau ada yang non muslim tidak mendapatkan warisan. Satu lagi, tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh ahli waris. Misalnya itu anak laki-lakinya ini Pak, dia nungguin bapaknya mati, nggak mati-mati Pak. Bapaknya dibunuh sama dia biar cepat dapat warisan. Itu karena dia membunuh malah tidak dapat warisan. Diharamkan oleh syariat Islam, pembunuh itu tidak mendapatkan warisan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu mungkin 5 menit, 10 menit untuk tanya jawab, silakan. Kalau ada jemaah yang digini dulu kan? Terima kasih yang telah memberikan kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin, Pak Ya, Ustaz. silakan. Kalau tidak salah saya pernah baca itu harta itu diperoleh dari yang pertama bawaan, kedua warisan, dan ketiga harta kuning. Harta yang diperoleh pada saat mereka nikah bersama. Ya. Pertanyaan saya, tadi Pak Ustadz menyampaikan walaupun nikah baru 5 menit belum ngapa-ngapain dapat. Ya. Padahal harta-harta itu diperoleh bukan dari harta bersama atau kuning. Ya. Ini bagaimana Pak? Oke. Hukum. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kasus yang di awal saya sampaikan, kalau suami istri baru akad nikah nih Pak, baru akad nikah, istrinya meninggal, kan suami berhak dapat warisan dari istri. Berapa jatahnya? Belum punya anak. Setengah. Suami itu berhak setengah. Ini setengah dari mana Pak Ustadz? Setengah dari harta yang dimiliki istri Pak. Begitu, kita menentukannya adalah harta istri. Istri punya apa? Gitu. Kita cek dulu. Pada saat menikah tadi belum punya apa-apa Pak Ustadz. Belum punya apa-apa, belum punya rumah, belum punya tanah, belum punya, mungkin kendaraan punya kali ya. Suami mungkin punya kendaraan motor, istri punya kendaraan motor pemberian dari orang tua mereka.
ya berarti yang kita bagi waris ini motornya istri Pak gitu loh. Ya, kan baru nikah, baru akad ya, belum punya harta apa-apa misalnya. Ya sudah, pokoknya kita hanya membagi warisan harta yang murni milik istri. Kalau kebetulan tadi istrinya ini Pak sudah punya rumah sendiri, kita di janda mungkin ya, janda sudah punya rumah sendiri, punya kontrakan banyak, ya berarti semua itu kita bagi waris. Ya. Jadi memang harus dipisah dulu ya. Harta suami itu milik suami, harta istri milik istrinya. Nanti ada pembahasan khusus bagaimana dengan kasus gonogini yang ada di hukum negara kita. Nanti kita bahas secara khusus ya, ada tema khusus tentang harta suami istri atau gonogini ya. Bagaimana agama kita mengatur harta suami istri. Tapi pada dasarnya suami istri itu harus masing-masing karena bisa saling mewarisi ya. Jadi bukan begini Pak ya, suami punya rumah terus nikah dengan istri, terus ketika istrinya meninggal rumah itu dibagi. Enggak, kita harus melacak dulu yang meninggal ini punya apa ya. Jangan-jangan rumah itu milik suami. Kalau milik suami ya jangan dibagi waris begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya punya dua pertanyaan. Untuk pertama, kalau teman saya mualaf Ustaz, jadi misalkan kalau orang tuanya meninggal, apakah dia dapat warisan? Orang tuanya non muslim. Non-muslim. Ya, muslim. baik. Kedua, saya punya adik, saya sepasang anak Ustaz. Saya punya adik yang pertama, kemudian orang tua masih ada, dua-duanya, dan orang tua udah bilang untuk aset rumah dan kendaraan itu untuk jatahnya adik saya gitu. Apakah itu jatuhnya itu teh hibah atau Orang tua masih hidup. Lalu orang tua ngomong aset untuk properti rumah dan kendaraan itu jatah untuk adik saya perempuan. Nah itu apakah diperbolehkan demikian? Itu termasuk hibah atau wasiat? Karena tadi kan saya bilang itu kan wasiat itu sepertiga. baik. Jadi Orang tua sudah bilang begitu untuk adik ya? untuk adik. Betul. Kalau untuk Anda belum. Oke, baik. Yang pertama tadi masalah apa tadi yang pertama? Orang tua ini yang non muslim. Begini Pak, kalau yang meninggal itu muslim, lalu ada yang non muslim, anaknya ahli warisnya non muslim, ini sepakat Pak, 4 mazhab sepakat anak yang non muslim ini nggak dapat warisan, sepakat. Lagi kalau yang meninggal ini muslim, yang meninggal muslim loh, terus anaknya itu ada yang muslim, ada yang non muslim, yang non muslim ini tidak dapat warisan. Ini sepakat Pak Mata. Tapi kalau dibalik Pak Ustadz, yang meninggal ini non muslim, kayak yang tadi yang pertanyaan itu kan, orang tuanya meninggal ini non muslim, sementara anaknya ini ada yang non muslim, ada yang muslim. Yang muslim ini dapat ya, anak yang muslim ini dapat ya dari orang tuanya yang non muslim. Nah ini khilaf. Kalau ulama jumhur, setahu saya tetap haram, tidak boleh dapat warisan. Ada satu ulama yang membolehkan, Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama Hambali yang kadang-kadang memang pendapatnya menyendiri gitu ya, sering berbeda dengan mayoritas ulama. Jadi, tapi saya pernah baca itu satu-satunya ulama yang membolehkan muslim dapat warisan dari orang tuanya yang non muslim itu Imam Ibnu Taimiyah. Tapi pendapat jumhur ulama tetap haram seperti halnya yang tadi. Makanya Nabi kan pernah bersabda Pak, la yarithul muslimu al kafira wal kafiru al muslima. Itu hadis. Makanya ulama 4 mazhab jumhur mengatakan berdasarkan hadis ini ya tetap nggak boleh. Mau yang meninggal kafir terus ahli warisnya muslim, atau yang meninggal itu muslim ahli warisnya kafir, tetap nggak bisa saling mewarisi. Haram hukumnya karena berdasarkan hadis tadi. Tapi Ibnu Taimiyah mengecualikan tadi, kalau yang meninggal itu adalah non muslim terus anaknya muslim, ini bisa dapat nih, anaknya muslim ini bisa dapat menurut Imam Ibnu Taimiyah. Alasannya apa Pak? Kata Imam Ibnu Taimiyah alasannya diantaranya ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu tinggi, mulia dibandingkan dengan yang lain. Maka yang ahli waris muslim itu harus dapat warisan dari orang yang non muslim. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Gitu ya. Jadi ada khilaf antara jumhur dengan Imam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam. Tapi kalau yang tadi yang meninggal itu muslim, anaknya ada yang kafir, sepakat ya,
haram itu. Yang murtad, yang non muslim itu anaknya tadi itu tidak dapat warisan. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi apa tadi? Oh ya, yang orang tua tadi ya, maaf. Satu lagi Pak. Orang tua ketika memberi sesuatu kepada anak itu harus jelas. Kayak tadi orang tua Anda itu ketika memberi apa tadi bentuknya? Misalnya lisan Ya? yang ngomong untuk ini untuk adik rumah dan kendaraan. rumah ya dan sebagainya. Itu harus jelas. Ini hibah apa wasiat? Kalau hibah itu harus sekarang menyerahkannya. Ketika bapak Anda tadi memberikan kepada adiknya itu apakah adik Anda sudah boleh memakainya atau menjualnya dan sebagainya, atau memang ditangguhkan? Gimana? Kalau untuk sekarang itu rumah atas nama orang tua, cuma adik kan sama suami di sana gitu menempati. Berarti harus minta kepastian. Pak, ini niatnya hibah apa wasiat? Iya, kalau hibah sah-sah saja. Kalau hibah boleh tuh. Tapi kalau wasiat itu kan nanti harus dihitung. Lebih nggak dari sepertiga dari harta milik orang tua. Iya, gitu. Jadi harus dipastikan dulu ini hibah atau wasiat. Kalau hibah boleh sah, silakan. Tapi kalau wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Bahkan nih Pak, misalnya ini wasiat ya, itu nggak boleh loh sebetulnya wasiat kepada anak. Nggak boleh. Kenapa? Diharamkan oleh Rasulullah SAW, la wasiata liwa rithi. Ada kan hadisnya? Tidak boleh ada wasiat yang diperuntukkan untuk anak ahli waris. Anak itu kan ahli waris, bukan anak ahli waris. Ini tadi bapaknya ngasih ke anak. Kalau judulnya wasiat itu nggak sah itu, nggak sah. Jadi nanti kalau orang tua meninggal terus anak ini mengklaim ini rumah milik saya, kan wasiat bapak begitu. Anda bisa menolak itu Pak, bisa menolak. Mohon maaf adikku, tidak sah wasiat itu untuk ahli waris. Ya. Tapi Madzhab Syafi'i mengatakan kalau Anda ridho itu boleh si adik itu tadi menjalankan wasiat orang tua. Ya, biasanya kan nggak ridho, ya. Yang dikasih cuma satu orang. Ya. Jadi pastikan dulu ya, jangan-jangan itu wasiat, jangan-jangan itu hibah, masih rancu. Ya. Kalau mau aman hibah saja, ya kan, hibah baru sah. Cuma begini, orang tua itu kalau menghibahkan sesuatu kepadanya disunahkan oleh para ulama harus rata. Jangan hanya satu anak yang diberi, ya. Adiknya tadi diberi, kakaknya juga harus diberi. Ya, hibah itu dianjurkan apa? Sama rata. Bahkan kalau ada anak perempuan juga, misalnya orang tua ada anak perempuan juga diberikan sama, tidak apa-apa. Karena hibah itu bebas ya, tidak harus pakai angka waris. Ya, selama orang tua masih hidup membagikan hartanya jadi bagi rata itu boleh, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada lagi? Cukup ya, karena waktu sudah habis. Terima kasih. Semoga manfaat, ilmunya berkah, dan Allah jaga keluarga kita semua untuk bisa menjalankan syariat-syariat Islam secara kafah. Minimal kita bisa mengamalkan ilmu waris dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.